Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Hakim, Al-Jawadil Karim, Al-Azizir Rahim, Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa samratuhu al-'ilm. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, wajiblah kita ini bersyukur kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hidayah Allah dan tuntunan Nabi kita menjadi orang muslim, kita menjadi orang mukmin. Nikmat paling besar bagi manusia di muka bumi ini kalau ia sudah beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada Islam sebagai agamanya, mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Untayan indah ini disabdakan baginda Nabi dalam satu hadis, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin, ketika iman Islam oleh Allah telah tertancapkan dalam jantung kalbu kita, maka kita wajib tetap menjaganya sampai menghadap Allah dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, hari ini hari Jumat, bulan Oktober, dan kita masih berada di penghujung bulan Rabiul Awal, atau yang populer dengan sebutan bulan Maulid. Di dalam kitab Tarikhun Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Baqi, boleh kita menyebut Maulud atau Maulid atau Mulutan. Maulud maka itu berarti berkaitan dengan bayi lahir, seperti hadis kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Kalau kita mengatakan maulid, itu namanya isim zaman atau isim makan yang berhubungan dengan tempat lahir Nabi. Kalau kita bilang mulutan, maka itu yang disebut ruhatul mukhtalithah, sebuah bahasa Arab yang bercampur dengan bahasa lokal. Hadirin, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditulis baik oleh sejarawan Muslim maupun oleh sejarawan kafir. Rasulullah lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi, di kota kecil, tandus, lembah yang dilingkupi oleh pebukitan dan tandus. Itulah Makkah. Beliau lahir dalam keadaan yakin karena ayah dan nenek Abdullah telah wafat ketika 3 bulan dalam kandungan. Ketika lahir kemudian disusukan oleh Halimatus Sa'diyah sampai umur 5 tahun. Kemudian Aminah ayah handanya mengajak beliau pergi ke Madinah untuk menziarahi makam ayah handanya Abdullah. Setelah itu beliau pulang melewati sebuah desa namanya Abwa. Disitulah Aminah jatuh sakit perut, kemudian sampai meninggal di desa itu pula dan dimakamkan di desa itu pula. Kemudian beliau pulang ditemani pembantunya yang setia, yaitu Ummu Aiman.
Sesampai di Mekah, beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sampai di usia 8 tahun, beliau kemudian diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Di usia 8 tahun inilah Abu Thalib mengajak beliau untuk berdagang ke Syria, ke Syam. Sesampai di kota Jordania Utara, beliau diamati serombongan pedagang oleh seorang rahib atau pendeta kalau sekarang, namanya Buhairah atau Bahir. Beliau mengamati sekelompok orang yang sedang berjalan ini ditutupi oleh awan yang terus mengikutinya. Sampai di dekat rumah, barulah kemudian kelompok orang yang berdagang yang dipimpin oleh Abu Thalib ini kemudian istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Kemudian Buhairah atau Bahirah sang rahib, sang pendeta ini mengundangnya makan, menjamu di rumahnya. Setelah para tamu ini masuk ke dalam rumah, ia kemudian keluar dari rumahnya. Beliau terkejut karena awan yang menaunginya masih berada di atas pohon yang tadi dipakai rombongan itu. Kemudian Buhairah bertanya kepada Abu Thalib, "Tuan, apakah masih ada orang lain selain rombongan ini?" Abu Thalib pun menjawab, "Masih ada satu anak kecil yang kami tugaskan untuk menjaga dagangan kami." Kemudian Bahirah meminta kepada Abu Thalib agar anak kecil yang bernama Muhammad itu diajaknya pula makan jamuan di rumahnya. Seusai Nabi Muhammad SAW kecil yang umur 8 tahun ini kemudian diajaknya oleh Bahirah atas izin Abu Thalib, diteliti di dalam tubuhnya, dia masukkan ke dalam sebuah kamar pribadi beliau. Hadirin, kisah saya ini bisa dilacak salah satunya di dalam kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Dr. Khudhari. Setelah beliau meneliti Rasulullah yang masih umur 8 tahun itu, karena Bahirah ini seorang rahib, paham kitab Taurat, paham kitab Zabur, dan paham kitab Injil. Diceritakan dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil ini bahwa kelak akan ada nabi terakhir, Rasul penutup itu mempunyai 5 ciri. Yang pertama, lahir dari bangsa Arab. Yang kedua, lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, kalau dia berjalan selalu diikuti oleh awan. Kalau ia istirahat bernaung di bawah pohon, maka pohon itu akan merunduk. Dan yang kelima, ada satu tanda di bagian tubuhnya tertentu. Itulah yang kemudian ia lacak. Karena sedari tadi ia memperhatikan sekelompok orang ini perjalanannya selalu dikawal sebuah gumpalan awan. Kemudian Buhairah ini mengajak Muhammad SAW yang masih umur 8 ke dalam rumahnya itu. Dia buka bajunya. Ternyata di bagian tubuh tertentu, wakilah ada seorang ulama yang bilang di antara kedua belikatnya itu ada tulisan membentuk khot segitiga yang berbunyi La ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh, yang tumbuh dengan rambut yang sangat lembut, yang mustahil manusia bisa membuat. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Thalib, "Tuan, anak kecil ini siapa?" Abu Thalib pun menjawab, "Ini anakku." Dia pun bertanya lagi, "Tuan, anak kecil ini siapa?" "Ini anakku." Beberapa kali dia bertanya. Akhirnya Abu Thalib pun balik bertanya, "Tuan, kenapa panjenengan selalu terus bertanya tentang anak ini?" Bahirah kemudian menceritakan, anak ini kalau memang benar adalah nabi yang terakhir, kurang satu tandanya. Ia lahir dari bangsa Arab. Kemudian mulai tadi saya perhatikan selalu dinaungi oleh awan. Ketika istirahat di bawah pohon, saya perhatikan pohonnya pun merunduk.
menaungi beliau, menaungi anaknya. Kemudian yang keempat, ada tanda kenabian di bagian tubuh belakangnya. Tapi kenapa anak ini kok masih punya orang tua? Kurang satu. Akhirnya Abu Thalib pun jujur, Tuhan, ini memang bukan anakku, tapi ini anak adalah keponakanku. Ia lahir dalam keadaan yatim, dikala 3 bulan dalam kandungan. Kalimat yang terakhir inilah yang kemudian meyakinkan Buhairah bahwa anak ini adalah kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Hadirin, karena peristiwa ini, kemudian Buhairah atau Bahirah sang pendeta yang alim ini kemudian meminta kepada Abu Thalib untuk kembali pulang. Kenapa? Kalau sampai anak ini ketahuan orang-orang Yahudi, maka ia akan membunuhnya. Karena di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kaum bangsa Yahudi itu telah membunuh 70 rasul di dunia ini. Dan yang terakhir yang dibunuh adalah Nabiullah Isa Al-Masih, yang kemudian oleh Allah diselamatkan. Hadirin, sebagai bukti sejarah, pohon yang pernah dinaungi oleh Abu Thalib bersama keponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kala usia 8 tahun ini, pohon ini sampai sekarang masih hidup dengan subur di tengah-tengah gurun yang berada di negara Jordan Utara. Semoga kita semua kelak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Mekah Madinah dan sekaligus ke Aqsa, dan mudah-mudahan pula bisa mengunjungi pohon ini. Hadirin, para sejarawan menyebutnya pohon ini dengan sebutan Syajarus Sohabi. Syajarun itu pohon, Sohabi itu adalah kawan. Dan pohon ini pula yang dinobatkan oleh umat Islam, oleh para sejarawan. Pohon ini adalah satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup hingga sekarang. Hadirin, setelah itu kemudian di umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Umur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Kemudian di usia 63 tahun beliau diambil oleh Allah untuk selamanya. Hadirin, ketika beliau diangkat oleh Allah dan dinobatkan oleh Allah sebagai Rasul Nabi terakhir, di surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini berita dari Allah yang menyebutkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul dan sebagai penutup para nabi, beliau membawa misi, sebuah misi penyelamatan bagi manusia. Apa yang misi penyelamatan beliau? Yang diselamatkan adalah jiwa. Yang kedua, agama. Yang ketiga, akal. Yang keempat, harta. Dan yang kelima adalah keturunan. Konsep ini kemudian disempurnakan, dijadikan dalam satu disiplin ilmu oleh seorang ulama besar namanya Syekh As-Sadiqi di dalam kitabnya Maqasidus Syariah. Beliau wafat pada tahun 970 Masehi Hijriah. Beliau orang Andalus dan beliau sampai hari ini diberi julukan Bapak Maqasidus Syariah. Hadirin, 5 hal yang menjadi penyelamat yang akan diselamatkan oleh Rasulullah di dunia ini. Yang pertama, jiwa. Jiwa manusia tidak boleh dibunuh, tubuhnya tidak boleh dilukai, kehormatannya tidak boleh diinjak-injak dan direndahkan. Yang kedua, menyelamatkan akal. Akal kita harus selamat. Jangan sampai kemasukan jiwa kita ini makanan minuman yang haram dan makanan minuman yang memabukkan yang menyebabkan akal kita menjadi sirna. Yang ketiga adalah menyelamatkan agama. Rasulullah menginginkan pemeluk agama apapun di dunia ini dengan penuh kebebasan menjalankan agamanya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin.
Lalu yang keempat, menyelamatkan harta. Setiap harta manusia wajib diselamatkan. Haram diambil kecuali dengan cara yang hak. Oleh karena itu, Rasulullah mengharapkan mencopet, merampok, menipu, mengkorupsi, dilarang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membawa misi penyelamatan keturunan. Sehingga keturunan kita ini harus suci, murni dengan ikatan perkawinan yang sah. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dijaga oleh Allah, sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Mungkin anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana umurana umura dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi kaffin wala masyaqqatin ma'as salamati wal barakah bi ridhoka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.